Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di dalam hidup sederhana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Maryam. Allah berfirman, "Fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'u sholawatu wattaba'u syahwatu fasawfa yalqauna ghayyan ila man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulul jannah wala yudlamuna syai'an." Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan mempertaruhkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Di dalam firman Allah tersebut mengingatkan kepada kita sebagai orang muslim, ya, bahwa hidup sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah tuntutan yang harus kita bisa laksanakan. Karena hawa nafsu atau keinginan itu adalah membawa kita kepada kemaksiatan. Keinginan hawa nafsu, hidup berpoya-poya, itu akan melupakan ibadah kita. Di bulan Ramadan ini, ya, biasanya orang ini mempersiapkan untuk tajih dan sebagainya. Itu berarti hanya pindah makan saja, ya. Tetapi pola hidup sederhana ini, ya, puasa ini hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit makan, ya. Tetapi hanya untuk menguatkan energi saja, ya. Makan berhenti sebelum kenyang. Apalagi kalau kita melihat kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya tidak pernah keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kenyang dengan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Subhanallah, seorang pemimpin yang mulia, yang selalu sayang kepada umatnya, tak pernah kenyang makan. Bagaimana di era sekarang ini? Orang berlomba-lomba mengejar kesenangan dunia, lupa akan kehidupan yang abadi. Di dunia ini ada 2 kesenangan. Pertama, kesenangan, ya. Kedua, penderitaan. Bagi orang muslim, kalau kita diberikan kesenangan, bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabad." Apabila engkau diberikan kenikmatan, bersyukurlah kepadaku, nanti akan tambah syukur. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah berarti inkar atau kufur kepada Allah. Sebagai orang muslim, menerima apa yang Allah tetapkan,
Ini adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan umat Nabi Muhammad, di mana semua tingkah laku, perilaku, kegiatan dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini yang bisa dilakukan. Dari mulai bangun sampai kita buka puasa. Bahkan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Apalagi kalau diisi hal-hal yang bermanfaat. Terutama di bulan puasa ini kan bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan ulama-ulama dulu untuk di bulan puasa ini mengkhususkan baca Al-Quran dan mentadaburinya. Bahkan dicontohkan oleh Imam Syafi'i sebagai ahli fikih. Beliau sebulan bisa hatam 60 kali. Bayangkan ya Pak ya. Kalau kita semampunya saja ya. Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Minimal kita harus setiap sholat baca Al-Quran. Walaupun tidak tahu artinya bahwa Al-Quran ini adalah sebagai hidangan bagi umat Islam. Bagi yang membacanya adalah dapat pahala. Walaupun tidak tahu artinya baca Al-Quran ini. Apalagi kalau tahu artinya, mentadaburinya. Karena Al-Quran ini kan sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang yang mau mentadaburi. Ya. Hidup sederhana ini ya adalah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita berpegangan kepada Al-Quran sebagai landasan, ya, landasan hukum syariat Islam, diikuti dengan dijelaskan dengan hadis Rasulullah dan kesepakatan para ulama di dalam membimbing umatnya. Contoh kesepakatan ijma para ulama. Dulu tidak ada yang namanya zakat profesi, ya. Kalau sekarang kan ada. Orang yang bekerja, kalau dulu kan orang bertani atau berladang, begitu panen, kalau padi ditimbang ya 100 kg zakatnya 10 kilo ya. Tapi sekarang ada yang namanya zakat profesi. Itu ijtima para ulama ya. Ada sebagian juga orang berpendapat bahwa yang namanya zakat itu harus sudah nisab, sudah 1 tahun, tapi tidak ada salahnya. Sodakoh ya, untuk orang-orang profesional ya. Begitu nerima gaji, keluarkan. Itu bukan zakat, sodakoh, itu pendapat ya. Tetapi kalau kita kumpulkan setelah 1 tahun, nisab, baru kita keluarkan zakatnya. Tapi kadang-kadang ya, suka sayang mengeluarkan itu kan. Nah, tapi kalau kita begitu terima gaji, keluarkan, itu ada hak. Itu lebih bagus. Kalaupun sisanya ditabungkan ya, selama 1 tahun, dikeluarkan zakatnya, itu lebih bagus juga. Inilah kesempatan bulan puasa adalah bulan berbagi ya. Berbagi. Jadi bukan untuk kita bersenang-senang untuk diri sendiri ya. Tapi hikmah dari bulan puasa ini kita harus sama-sama merasakan. Tidak semua orang diberikan rezeki yang sama. Ada di balik kita masih banyak orang yang kekurangan. Nih kesempatan di bulan Ramadan ini berbagi, di mana akan merasakan hikmah daripada bulan puasa ini, bahwa hidup sederhana yang dicontohkan Rasulullah SAW kita bisa ngikutinya. Minimal kita bisa beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun namanya nanti ada namanya zakat fitrah setelah akhir dari bulan puasa. Itu untuk menghapuskan dosa kita ya. Tapi ibadah selain saum, sodako. Karena bahwa di bulan puasa itu
bulan dilipat gandakannya amal. Bahkan bukan dilipatkan dari 1 sampai 10 sampai 700 kebaikan. Coba Bapak, kita kalau beramal, memberikan makan sehari orang misalnya 50.000. Kalau dikalikan 700 udah berapa? Subhanallah. Karena inilah dikatakan sebagai bulan rahmat bagi umat manusia, ya. Jadi di bulan Ramadan itu yang meraih rahmat Allah itu bukan orang muslim saja. Orang yang berdagang itu kebanyakan non-muslim kan meraih. Karena orang di bulan puasa ini membelanjakan hartanya selain untuk makan, untuk pakaian juga kan. Makanya banyak yang meraih keuntungan di bulan puasa ini. Pola hidup sederhana, ya. Bahwa puasa ini adalah menahan lapar. Kita akan bisa merasakan bahwa menahan lapar dari fajar, ya, dari pagi sampai terbenam matahari sampai maghrib terasa lapar. Bayangkan masih ada orang-orang yang kelaparan. Dengan bulan puasa kita hidup berbagi, akan dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang belum beruntung, ya. Karena hikmah dari puasa ini adalah berbagi, ya. Bahkan bukan hanya berbagi, mengasih makan kepada orang puasa, ya. Maka nilai ibadahnya, nilai amalnya itu sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi nilai puasa bagi orang yang menjalankannya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang diberi makan di bulan puasa ini, ya, ketika makan itu menyaksikan malaikat menulis kebaikan orang yang memberi makan. Selama orang ini makan ditulis kebaikannya. Subhanallah. Ini akan menjadikan saksi nanti di yaumil akhir kita memberi makan kepada orang puasa. Banyak sekali, ya, yang kita bisa raih dari puasa ini. Kita bisa menahan lapar, menahan nafsu syahwat, hal-hal keinginan, karena dengan puasa ini terjaga, ya. Terjaga lisannya, pikirannya, kakinya, semua indera kita, anggota badan kita terjaga dengan saum ini. Makanya dikatakan bulan puasa, bulan agung, bulan istimewa. Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, yang nilai ibadahnya Allah lipat gandakan di bulan puasa ini. Pola hidup sederhana ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada zamannya, ya. Bagaimana di era sekarang? Bagaimana kepemimpinan sekarang? Mudah-mudahan pemimpin sekarang amanah, ya. Sayang rakyat, rakyat bisa makmur karena pemimpin yang adil, yang amanah. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi ini memang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya sehariannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, ketika diundang makan, ya, dijamu, malah dia mengundang ahli sufi, undang, ya. Karena orang sufi ini katanya orang yang tidak punya keluarga, orang hidupnya sederhana, maka diundang makan. Ini salah satu dicontohkan, diberikan lagi, ya. Bagaimana kalau kita
bisa meneladani apa yang dicontohkan Rasulullah, itu lebih bagus. Kita akan tercapai kehidupan yang bahdatun thayyibatu warubul ghafur. Aman, tentram, makmur gitu kan. Kalau bahagia secara islami ya, ketika kita bangun tidur ya, ada makanan di sekelilingnya aman, itu bahagia katanya gitu ya. Hidup bahagia itu dengan kesederhanaan. Tidak perlu menumpuk harta sekarang ya. Karena harta ini nanti akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan. Dari mana didapatnya? Dipergunakan untuk apa? Nih kesempatan di bulan Ramadan ini. Kalau kita punya rezeki, berbagilah kepada orang miskin, kepada pembangunan, musola, jalan. Itulah sebetulnya rezeki kita yang bermanfaat. Kalau ditumpuk itu, rezeki ini tidak akan dibawa mati. Ya, yang dibawa mati itu kan hanya amal. Kalau kita sudah meninggal, yang menghantarkan ke kuburan kita hanya 3, ya. Keluarga, harta, dan amal, ya. Apabila sudah kita dipendam, yang 2 balik, ya. Keluarga pulang, kemudian harta yang membawa kita ke kuburan, ya, keranjang, itu apa namanya? Keranjang mati. Nah, itu akhirnya akan pulang lagi. Tapi yang menemani kita di kuburan itu adalah amal kita. Nih, kesempatan di bulan Ramadan ini. Banyak-banyaklah beramal. Banyak-banyaklah mendekatkan diri dalam rangka mensucikan jiwa kita. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bulan puasa. Bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan agung. Bulan yang diistimewakan bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Bukan dalam arti bulan yang lain tidak bagus ya. Tapi ini Allah janjikan bahwa ibadah bulan puasa adalah saum. Ibadah di bulan puasa ini adalah saumnya umat untuk Allah. Ya, tapi ibadah lain untuk umat. Makanya di bulan puasa itu mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan semangat untuk beribadah. Tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Gali ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa. Bahwa ilmu ini adalah sebagai torekat jalan menuju tujuan tertentu, ya, terutama ilmu agama, ya, karena ilmu agama ini adalah membawa kita untuk kebahagiaan dunia sekarang dan akhirat kelak setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mencontoh kesederhanaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kata-kata saya ada yang salah. Kamilah yang banyak kekurangan. Kebenaran itu hanya milik Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.